Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Silvia Anggraini Nasution dengan NIM 26023092245. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari final project grup 6 dari kelas DNDA yang berjudul Strategi Inovatif dalam Penanganan Perubahan Iklim, Pendekatan Teknologi, Kebijakan, dan Kesadaran Publik. Ini berkaitan dengan SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Oke, yang pertama latar belakang. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini, seperti perubahan pola curah hujan ataupun peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim. Hal ini merupakan dampak serius dari perubahan iklim terutama yang dihadapi Indonesia saat ini. Penyebab utama perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, ketidaksiapan infrastruktur dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim juga memperburuk dampaknya terutama di negara berkembang ini seperti Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan SDG 13. Tantangan utama dalam penanganan perubahan iklim ini yaitu kurangnya integrasi antara pendekatan teknologi, kebijakan yang mendukung, dan keselarasan terhadap perubahan iklim tersebut dari banyak negara, terutama negara berkembang, dalam menghadapi kesulitan dan mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan. Rumusan masalah yang telah dihadapi berdasarkan SDG 13 ini, yang pertama, bagaimana teknologi inovatif dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, kebijakan apa saja yang perlu diimplementasikan untuk mendorong peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan mengubah perilaku masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, apa peran komunitas dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan bagaimana cara meningkatkan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Yang kelima, bagaimana mengembangkan kesadaran diri, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berkolaborasi di kalangan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Di sini, grup 6 melakukan penyelesaian rumusan masalah dengan melakukan proyek wawancara, di mana grup 6 beranggotakan 5 orang yang melakukan wawancara, diantaranya Muhammad Noval dengan Bapak Dwi Kuryanto yang ahli di bidang lingkungan khususnya sanitasi, kemudian Muhammad Iqbal Ramadan melakukan wawancara dengan Ibu Regina selaku ibu rumah tangga, kemudian Dimas Wandanu melakukan wawancara dengan Bapak Aminullah selaku petani cabai, kemudian Silvia Anggraini Nasution yaitu saya sendiri melakukan wawancara dengan Bapak Faisal selaku karyawan swasta dan Mas Anto selaku warga setempat daerah Solo, kemudian Anissa Ditasari dengan Mbak Salsa selaku warga setempat daerah Bontang. Oke, dari 5 sumber wawancara yang telah dilakukan didapatkan hasil temuan yaitu pada bidang teknologi, yaitu penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi CO2, memanfaatkan teknologi gas metan di tempat pembuangan sampah, penggunaan biofilter untuk mengurangi efek rumah kaca, penggunaan transportasi umum, penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kualitas tanah, melakukan pengolahan sampah atau limbah, dan pembuatan kompos dan dukungan kegiatan tata ruang hijau. Kemudian pada kebijakan yaitu memberian subsidi kendaraan listrik kepada masyarakat, mengatur batasan usia kendaraan di mana dilarang di atas 5 tahun untuk mengurangi emisi, kemudian melarang penggunaan bahan bakar fosil, memperbanyak dan memperluas transportasi umum, pajak untuk instalasi solar panel, dan inovasi teknologi hijau. Kemudian pada partisipasi yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan kampanye atau kegiatan sosial, memberikan penyuluhan lebih lanjut kepada petani, bantuan pupuk dari pemerintah, kemudian melibatkan komunitas dan mahasiswa dalam kegiatan terkait edukasi perubahan iklim. Adapun solusi yang dapat diberikan dari hasil temuan yaitu yang pertama pada berbasis teknologi, mempercepat infrastruktur stasiun pengisian daya listrik kendaraan, memberikan insentif pada produsen lokal yang memproduksi kendaraan listrik secara massal, panel surya maupun teknologi pemilahan sampah, kemudian memperluas penggunaan teknologi NDF, penggunaan teknologi biofilter dalam pengolahan air limbah, pembangunan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir, membangun sistem permanen air hujan untuk di daerah rawan kekeringan, kemudian pemerintah dan organisasi mengembangkan teknologi yang membantu petani dalam mendeteksi keasaman tanah maupun cuaca, dan pengembangan teknologi filter udara atau alat pengurangan emisi gas. Yang kedua adalah berbasis kebijakan. Yang pertama, memberlakukan pajak lebih tinggi untuk kendaraan berbahan bakar fosil dan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik, mengatur terkait registrasi kendaraan lama, mewajibkan penggunaan energi terbarukan di sektor industri dan rumah tangga, implementasi kebijakan petani yang ditingkatkan dengan mendukung petani dalam transisi ke metode organik dan hemat air, meningkatkan bantuan pupuk organik, penyediaan benih cabai berkualitas yang tahan terhadap cuaca ekstrim, mengintegrasi penanaman pohon ke dalam kegiatan masyarakat dan pendidikan, dan adanya penghargaan
dari pemerintah untuk sektor yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, berbasis kolaborasi dan partisipasi, di mana pemerintah menyediakan insentif untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam teknologi hijau, menyelenggarakan forum rutin tentang perubahan iklim di kalangan masyarakat, melibatkan anak muda dalam melakukan kampanye melalui pemanfaatan media sosial, membentuk forum petani untuk meningkatkan pengetahuan, mengarahkan program KKN dan PKL agar bisa fokus dalam penyuluhan dalam perubahan iklim. Dari hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teknologi inovatif seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan sangat berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi kendala terkait harga yang tinggi dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Selain itu, kesadaran publik masih menjadi tantangan besar dalam mitigasi perubahan iklim, sehingga edukasi yang melibatkan komunitas, mahasiswa, dan pemerintah sangat diperlukan. Pada dunia bisnis juga memiliki peran strategis dalam mengadopsi teknologi hijau dan mengintegrasi berkelanjutan dalam strategi bisnisnya. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat selain menjadi fondasi dalam pencapaian SDG 13 juga dapat memberikan dampak positif secara global. Oke, selanjutnya refleksi pribadi dari saya menyadari bahwa penerapan teknologi inovatif seperti kendaraan listrik berpotensi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor untuk mendukung kebijakan yang dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim juga sejalan dengan SDG 13. Saya menemukan bahwa kesadaran masyarakat tentang bahaya perubahan iklim masih sangat rendah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang melibatkan mahasiswa, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi sangat penting untuk menerapkan program-program dalam penyuluhan perubahan iklim ini. Berikut referensi yang dapat dilihat pada slide yang merupakan bagian dari penyelesaian final project dari grup 6 kelas DNDA ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian.